Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua saudara-saudaraku senusantara. Kita melihat bermacam-macam keindahan alam yang sangat indah dari ciptaan Yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi ini. Kekayaan alam di Nusantara ini meliputi segalanya. Untuk saat ini, musim kekeringan, musim setiap petani menunggu datangnya hujan, datangnya berkah dari Yang Maha Kuasa melalui cucuran air hujan yang ditunggu untuk petani kita. Matahari adalah segala-galanya dan bulan adalah segala-galanya yang bisa membedakan antara siang dan malam. Bila siang, maka matahari akan terlihat. Bila malam, maka bulan akan menyinari bumi ini. Inilah jagat raya kita, bumi kita, yang ditentukan oleh siang dan malam. Manusia bekerja di siang hari, dan di malam hari ketenangan jiwa dan raga untuk meninggalkan segala aktivitas untuk bisa mencukupi kebutuhan selama hidup di bumi ini. Kita bisa melihat jauh dan dekat dari pegunungan yang sangat tinggi di hamparan tebing. Inilah kekayaan Indonesia yang sangat indah. Kalau kita melatih mata kita dari penglihatan yang sangat jauh, kita akan membantu kornea mata kita dari jauh langsung melihat ke dekat. Maka kornea mata akan mengalami perubahan. Itulah untuk menciptakan dan melatih mata kita biar sehat. Hidup di bumi ini tergantung oleh penglihatan kita, mata kita. Mata adalah segala-galanya, bisa untuk membedakan hal baik dan yang buruk. Melihat keindahan alam. Keindahan ditentukan oleh cahaya dan penglihatan kita. Kita hidup di alam nyata, perlu bekerja, perlu berkarya. Kalau petani mengandalkan dari hasil pertanian, dari tanah yang digarap, yang ditanami, bisa subur dan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk bisa menghidupi diri kita ataupun keluarga kita. Kita di jagat raya ini ditentukan oleh nasib kita. Tapi bila kita bekerja, perlu berdoa. Apapun saja kita menjalani apa saja, perlu berdoa dan dipancarkan ke tenaga kita, ke otak kita. Kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, biarpun melalui tanah yang kering ini. Bila kita ikhlas menanam apa saja, maka kita tetap akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Seperti ini, biar kering, tanah kering, tapi daun ini
masih bisa berdaun dan subur dan akan berbuah. Hasil kita ditentukan oleh alam. Alam adalah sandaran kita, seperti pohon yang telah tumbuh di sekitar dari kekeringan ini. Ketela pun bisa tumbuh dan bisa diambil buahnya. Pohon untuk sayuran juga bisa tumbuh dan masih bisa berbuah. Inilah keajaiban dari kebesaran Yang Maha Kuasa. Jagat raya ini ditentukan oleh berkah Yang Maha Kuasa. Kalau kita diberkahi, diurapi oleh Allah kita, maka hidup kita tetap akan terarah, tetap akan terselamatkan selama kita hidup di bumi ini, untuk menjalani khalifah selama kita hidup di bumi Nusantara ini. Kekayaan alam sangat melimpah, biarpun berada di bebatuan yang sangat terjal, tapi masih bisa dipergunakan untuk pertanian. Inilah alam sekitarku yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan keindahan. Biarpun berada di pelosok desa, tapi keindahan melebihi dari kota-kota yang lain. Kalau kita hidup di kota, tak pernah ke desa, maka kita akan mengalami kejenuhan. Bila kita bekerja tanpa ada hiburan, maka otak kita akan tegang dan kita cepat tua. Carilah dunia, juga carilah untuk perjalanan cahaya, dan hiburlah dirimu dengan apa saja yang ada di sekitarmu, dan bermanfaatlah untuk dirimu sendiri, untuk bermanfaat bagi lingkunganmu, dan bisa untuk menebarkan kebaikan di sekitar kita melalui pertanian. Melalui pertanian bisa untuk menolong saudara-saudara kita yang berada di kota, yang tidak bertani. Tapi hidup di dalam bertani memang cukup berat. Fisik yang digunakan, akal yang digunakan, keringat yang bercucuran. Inilah petani. Petani yang mengalami penderitaan yang sangat panjang. Petani yang menggunakan tenaganya untuk bisa menolong saudara-saudara kita, untuk mencukupi kebutuhan orang kota, orang yang tidak bertani. Di saat ini kita memang sulit, biarpun petani, biarpun pedagang, biarpun pekerja, apa saja mengalami kesulitan seperti di saat ini. Kering di bumi seperti kering di hati kita. Kalau petani kering di tanah, maka kita di sakunya juga kering, tak bisa menanam. Hasil pun tak ada. Inilah di saat kekeringan, dompet kita juga kering. Inilah duniaku, dunia yang penuh kekerasan dan fisik. Terima kasih saudara-saudaraku. Lihatlah lagi di jauh sana. Di antara tebing-tebing ini, inilah kekayaan dari Nusantara. Kita juga mencari imam pencerah, Imam Al-Mahdi yang kita tunggu-tunggu. Dia datang dengan tidak bersuara. Dia datang dengan pencerahan. Dia datang ingin menolong saudara-saudaranya ke jalan cahaya, ke jalan keselamatan, jalan yang suci, jalan untuk penyelamatan roh kita. Jasad seperti bumi,
menyerap apa saja yang ada di sekitar kita, menyerap air, menyerap api, menyerap tanah. Inilah tubuh kita. Demikian juga dengan jagat ini, menyerap apa saja. Bila jagat ini kering, kita juga akan kering. Jangan sampai iman kita kering. Iman adalah kekuatan setiap insan manusia. Iman adalah segala-galanya dalam hidup ini. Lihatlah bumi, pandanglah hal yang baik, pandanglah hal yang positif. Jangan memandang hal negatif. Seperti akhir zaman ini, bila orang berkata-kata sangat jorok, banyak yang senang, tapi orang yang berkata-kata yang positif banyak ditinggalkan. Inilah akhir zaman. Penyuluhan kebaikan diperlukan untuk saat ini. Tidak harta kita yang diontok-ontokkan, tidak ketenaran kita yang terlihat, tapi kita mencari keselamatan dan pengampunan dari Yang Maha Kuasa. Kita berjuang tidak untuk diri kita, tapi kita berjuang untuk penyelamatan dan pencerahan untuk saudara-saudara kita. Bila kita diingatkan hal yang baik, kalau dia memang tertolong, maka dia akan sadar. Tapi kalau dia tidak percaya, maka dia akan jauh dari segalanya, akan mengalami hal negatif seperti gelombang di lautan, seperti angin yang menerjang, seperti api yang meletup di gunung-gunung yang telah meletus, seperti tanah yang bergoyang. Terima kasih saudara-saudaraku, bila ada kata-kata yang salah ataupun tidak berkenan di hati saudara-saudaraku, maafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.